Oke, kita lanjut lagi materi teologi sistematik dari Saint Maximus ya. Nah, kita mau bahas tentang ini, mereview kembali tentang Tritunggal ya, sebelum kita masuk ke kosmologi. Nah, ini ada yang bertanya begini ya. Ini udah kebaca belum? Ya. Nah, ini pertanyaan siapa ya? Ada di kelas ini. Oh, berarti orang luar ya. Nah, pertanyaannya begini, apa alasan teologis mengapa Sang Bapa tetap di atas sana? Jadi maksudnya dia tidak turun ke bumi, ya, tetap di surga, di luar jangkauan ciptaan, sedangkan Sang Firman, nah, dia berinkarnasi dan Roh itu dicurahkan di hari Pentakosta. Ya, Sang Firman berinkarnasi yang kita peringati sebagai Natal itu. Kenapa kok Sang Bapa tetap di atas sana? Nah, ini baik, ini bagus ya, pertanyaan yang saya kira penting kita jawab. Oke, coba baca Arvin jawabannya. Ini adalah tantangan yang tepat. Para bapak gereja termasuk Saint Maximus sangat berhati-hati untuk tidak berspekulasi tentang kehidupan internal Allah yang tak terjangkau. Ya, kehidupan internal Allah yang tak terjangkau. Karena kita pendekatannya salah satu itu apofatik, ya. Kalau kita lihat di pertemuan-pertemuan awal kita udah bahas dalam teologi sistematik pendekatannya kita juga ada kata fatik dan apofatik. Ya, apofatik itu berarti memang Allah itu misteri di luar penjangkauan kehidupan atau pemikiran kita. Ya, coba lanjut lagi. Namun mereka memberikan teologis yang sangat dalam yang didasarkan pada apa yang telah Allah wahyukan tentang dirinya dalam karya keselamatan. Nah, walaupun Allah itu nggak terjangkau, apofatik, tapi sisi lagi Allah itu mewahyukan dirinya dalam bentuk karya keselamatan. Istilah ekonominya, istilah teologinya namanya ekonomia atau ekonomi keselamatan. Ya, ini bukan ilmu ekonomi cabang ilmu IPS ya. Ini ekonominya itu maksudnya karya atau tindakan Allah di dalam keselamatan di dunia ini buat manusia. Itu namanya ekonomi ya atau ekonominya ya. Terus dalam perspektif Maximian, mengapa Sang Bapa tetap di atas, Sang Anak berinkarnasi dan Sang Roh Kudus dicurahkan, bukanlah karena kesewenang-wenangan, melainkan karena hal itu secara sempurna mencerminkan relasi tunggal dan tatanan atau taktis ya. Taksis di dalam Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Karena ada perspektif Maximus, ini di dalam Tritunggal itu sudah ada tatanannya dan relasinya yang kita sebut kemarin apa? Perikoresis. Ya. Nah, ini mau belajar alat Tritunggal itu istilah-istilah yang kita sering temui itu begitu. Ada perikoresis, ada ekonomia, Tritunggal, tatanan atau taksis. Nah, di dalam Tritunggal. Nah, kita sekarang mau lihat tatanannya ini. Ya, waktu kita bahas di Tritunggal, kita kan bahas bahwa Tritunggal itu fondasi realitas. Oke, lalu ada Bapak itu sebagai monarkinya atau sang arkenya, sumber, penyebab, prinsipnya, ya kan? Itu tatanan namanya. Bukan anak yang kita sebut sebagai sumber, tetapi Bapak sebagai monarki. Satu-satunya sumber maksudnya. Satu-satunya penyebab dan prinsip, arke. Nah, itu namanya tatanan. Lalu relasinya kita sebut sebagai perikoresis, saling mendiami satu dengan yang lain. Nah, lalu minggu lalu kan kita belajar anak itu disebut sang logos yang dilahirkan oleh sang Bapa. Nah, kemudian nanti Roh Kudus itu yang keluar atau dihembuskan oleh sang Bapa. Nah, ini doktrin inti kita tuh kamu jangan sampai nggak ngerti. Ya.
Itu Tritunggal soalnya fondasinya. Oke, nah sekarang kita mau lihat lebih detail lagi. Di sini nggak ada memang, di diktat ini nggak ada. Karena saya cuma bahas di 2.2 ini ya. Nah, di sinilah lebih dalam lagi. Oke, sang bapak tadi saya katakan apa? Sumber, asal usul, dan tujuan akhir dari yang tidak terlihat. Ya, dalam teologi ortodoks, sang bapak itu adalah sang sumber, arche, atau asal usul tunggal monarkia di dalam kealahan. Monarki. Monarki itu maksudnya apa? Sang asal usul tunggal. Monarkia. Ya, atau arche itu artinya apa? Sang sumber. Monarkia apa? Nih, Selvin. Monarkia apa? Itu kan baru diomongin. Kamu nggak tahu. Arke itu apa? Kalau monarkia, kamu. Monarkia itu artinya apa? Tuh, apa? Kamu lihat nggak di situ? Atau kamu udah buta? Nggak lihat lagi? Masih bagus kan matamu? Monarkia artinya apa? Helmi. Monarkia maksudnya apa? Kalau Allah sebagai monarkia, Bapak itu sebagai monarkia, artinya apa? Dia sang asal usul tunggal. Nih, Selvin. Monarkia itu maksudnya apa? Apa? Yang lengkap. Asal usul tunggal. Astaga, sama mati berdiri saya kalau ngajarin kamu ini. Nah, kalian berdoa lah buat saya banyak anugerah, kesabaran. Eh, kamu lulus SMA nggak sih? Udah dari tadi dijawab apa monarkia? Apa itu arke? Makanya kamu fokus, ya. Udah duduk paling belakang, ini paling blow on. Nah, kata-katanya keluar kan? Kata-kata taiknya keluar ini. Oke, jadi sang bapak itu apa? Sang sumber dan asal usul tunggal atau monarkia. Kebaca nggak sih? Iya. Jadi kalau ditanya begitu simpel udah ada jawaban di situ kok nggak tahu. Nah itu kan kamu tuh fokus konsen kalau belajar, ya bisa. Kalau nggak kamu keluar aja, cabut rumput atau uh, orangnya di kelas tapi pikirannya kemana-mana. Oke, Yusuf. Oke, sang bapak itu disebut apa? Sang bapak adalah sang sumber atau coba semua sebutin deh. Sang bapak adalah Helmi. Sang bapak itu apa? Sang bapak adalah iya. Kamu nggak bisa jawab yang lengkap. Loh on. Sang bapak adalah oke. Baca yang lengkap. Sang bapak adalah arke
Iya. Itu aja nggak bisa. Oh, enggak, kamu pakai rok aja udah. Jangan jadi cowok malu ini. Oke. Jadi sang bapak itu adalah apa, Hermawan? Coba nggak usah lihat nih. Sang bapak adalah di dalam kealah. Masa jawab gitu nggak bisa sih? Ini direkam di YouTube loh. Ditonton jutaan orang ini. Mahasiswa seperti dia blow on banget. Baru dibaca, ditanya nggak tahu. Makanya fokus. Ya, nggak tahu kalau apalagi dosennya pakai Zoom. Hmm, ngoceh 1,5 jam, yang masuk cuma 10 kalimat. Padahal yang keluar ribuan kalimat. Mampus kita. Nih, tolak. Nah, saya belum tanya. Monarkia artinya apa? Iya, kalau arke, sang sumber. Ya, saya bapak itu sang sumber. Sekarang maksudnya apa itu? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kok dia disebut sang sumber atau dia disebut monarki ya, asal usul tunggal? Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Nah, minggu yang lalu atau 2 minggu lalu kan kita udah pelajari ini. Maksudnya apa itu? Oke, terus sumber dari segala apa? Segala sesuatu itu apa? Karena Bapak adalah sumber dari prinsip dalam kealahan. Iya, jadi sumber dari kealahannya. Jangan ngomong cuma segala sesuatu. Segala sesuatu itu mesti jelas apa. Nah, di situ oh, nggak ada jelas di sini. Dia sumber dari segala, sumber dari kealahan. Kealahannya itu yang kita sebut dari usia satu, esensi Allah. Sumbernya dari mana? Kodrat Allah itu dari mana? Sangka. Jadi sumber dari apa? Sumber dari kealahan atau asal usul di dalam kealahan. Bagaimana dengan sang anak? Sang anak diperanakan dari sang bapak. Nah, ini taksisnya nih, tatanannya. Jadi tatanan itu bahasa lainnya apa? Taksis, ya kan? Gawat nih kalian. Nggak mudeng berarti. Sang Roh Kudus itu apa? Kalau Sang Roh Kudus itu apa? Kalau tadi Sang Bapak sumber, Sang Anak diperanakan. Kalau Sang Roh Kudus itu. Jadi doktrin Allah ini prinsip-prinsip kamu jawabnya mesti lengkap. Jangan sepotong-sepotong. Ya, makanya listen, dengarkan baik-baik, fokus. Pasti saya tanya. Oke, sekali lagi ya, sang Bapak itu sang sumber, asal usul tunggal, sang anak diperanakan, sang Roh Kudus keluar atau dihembuskan. Nah, itu namanya aksisnya, tatanannya. Ya. Coba, apa tatanannya, Marsha? Tatanan Allah Tritunggal itu gimana? Tatanannya, susunannya. Iya, coba yang lengkap. Sang Bapak itu sumber atau asal usul di dalam kealahan. Usul kealahannya. Ya, asal usul kealahannya dari sang Bapak. Sang anak
Yang lengkap, jangan cuma ngomong diperanakan. Diperanakan dari siapa? Terus Sang Roh Kudus? Coba kita tes Selvin lagi ya. Sang Bapak itu siapa? Kalau sang anak? Kalau Sang Roh Kudus? Nah, yang kamu sebut tiga itu di dalam Tritunggal itu disebut apa? Ya, apa? Tatanan atau taksis? Ngomong. Nah, ragu-ragu. Tidak paham kamu sana? Ya sejak harus diomelin kamu. Kalau diomelin nggak cengsin kamu. Oke, jadi semua perhatikan ya. Kalau nggak bisa, kita denda aja ya 10.000 ya. Lumayan beli es krim berhasil. Oke, Sang Bapak itu sumber yang tak berasul atau maksudnya tak berasal, ia secara teologis pribadi yang tidak terlihat dan tak terjangkau secara langsung ya oleh ciptaan. Dia adalah misteri absolut yang darinya segala sesuatu berasal. Jadi kealahannya berasal dari dia, tapi yang segala sesuatu yang terlihat juga berasal dari dia. Maka dia disebut sebagai sang sumber. Ya, itu. Nah, dia disebut juga pribadi Allah. Kita sebut dia pribadi itu karena apa? Bapak itu apa? Pribadi ini. Nah, hipostasis. Sini. Pribadi. Hipostasis. Tapi pribadi yang bagaimana dia? Pribadi yang tidak terlihat atau tidak tidak tersela, pribadi yang misteri, bahkan disebut misteri absolut. Ya, ini mental. Bapak itu disebut apa? Pribadi yang bagaimana? Pribadi yang tidak terlihat, tidak terjangkau, tidak terselami, tidak terpahami, di luar pemahaman kita. Makanya disebut misteri yang absolut. Mesti ngerti. Ya. Oke. Itu ya. Jadi sumber yang tak berasul, dia adalah pribadi yang tidak terlihat, tidak terjangkau oleh ciptaan ya, oleh kita. Tapi tidak terlihat, tidak terjangkau oleh sang bapak, sang anak, sang roh ya enggak. Nah, mereka punya relasi yang setara. Tapi bagi ciptaan, bagi kita ini ciptaan ya tidak terlihat, tidak terjangkau. Atau dia adalah pribadi yang absolut dari segala sesuatu yang berasal. Nah, dari segala sesuatu yang berasal. Berarti ini apa? Segala sesuatu yang berasal ini berarti ciptaan. Dari segala sesuatu yang tidak berasal, ya Allah itu sendiri. Cipta, ya kan? Kalau kita ada asalnya. Kalau Allah tidak berasal. Karena disebut apa? Sang sumber, asal usul tunggal. Nah, apa peran sang Bapak di dalam keselamatan? Yaitu dia sebagai apa? Perannya apa? Nah, kita lihat tekanan taksisnya. Tadi kalau dia sang sumber, nah sekarang kita lihat dia dalam rencana keselamatan dia sang inisiatornya dan tujuan akhirnya. Maksudnya apa tuh? Dia inisiatornya. Ini 4 poin itu. Dialah yang menghendaki keselamatan dunia, dialah yang mengutus sang anak, dialah yang bersama sang anak mengutus sang
Roh Kudus dialah pelabuhan akhir dari perjalanan teosis kita. Oke? Jadi kalau dia disebut sebagai inisiator karena apa? Iya, dialah yang punya otaknya gitu loh, yang menghendaki keselamatan dunia. Oke? Nah, dia inisiator yang karena dialah yang mengutus sang anak. Ya. Kemudian dia bersama dengan sang anak, dialah yang mengutus sang Roh Kudus. Ada ayat-ayatnya. Dan dia menjadi pelabuhan atau tujuan akhir dari perjalanan keselamatan manusia. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 28, menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia ini Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Apa yang dimaksud Allah menjadi semua di dalam semua? Nah, inilah tujuan akhirnya kembali semua kembali pada sang Allah. Nah, mari kita pelajari dari logos, logoi kepada logos lagi. Ya, 1 Korintus 15, 28. Kalau kembali kepada sang logos, yaitu anak, anak aja menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Berarti tujuan akhirnya adalah Bapa. Oke. Jadi sang Bapa tetap di atas, bukan karena ia tidak care atau peduli, ya, tapi karena perannya adalah sebagai sumber yang tidak terlihat. Dan darinya seluruh rencana keselamatan berasal, dan kepadanya seluruh ciptaan akan kembali. Nah, kita mengenal dan sampai kepada sang Bapa hanya melalui sang anak di dalam sang Roh Kudus. Ini tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini 114 ayat 6 ya. Jadi kalau sang Bapa itu ya hanya bisa dikenal melalui sang anak di dalam sang Roh Kudus. Jadi kalau saya tanya, Allah itu kan nggak terlihat ya. Dia Bapa yang tidak terlihat, tidak terjangkau, tidak bisa dipahami, misteri yang absolut. Lalu bagaimana kita bisa mengenal sesuatu yang kita nggak pernah lihat, yang nggak pernah kita pikirkan, nggak bisa kita pahami juga, misteri. Gimana kita mengenal? Padahal itu tujuan akhir hidup kita. Ya kan? Kamu dikasih tahu nih, tujuan akhirmu, alamat terakhirnya di sana. Ya, aja kamu asing ya, nggak pernah lihat tempat itu, ke daerah itu, gitu. Gimana caranya? Kita mengenal dan pada Bapak hanya kalau bisa ada dan bilang Ya kan? Gimana kamu mengenal Bapak? Iya, melalui sang ya, sang yang lengkap ya jawabnya ya. Nih, Jufri, mana kita mengenal sang Bapak? Atau bisa nyampe kepada sang Bapak? Kayak tadi, alamat yang nggak dikenal nih, tempat yang asing, alamatnya nggak kenal, rumahnya bentuknya aja kamu nggak pernah lihat. Tiba-tiba kamu disuruh antar paket. Si Depi sama Bu Feni misalnya. Ya kan? Antarkan ke jemaat ini namanya ini, kamu nggak pernah kejumpa gitu di gereja. Terus gimana kamu cara nyampe ini? Ini analogi supaya nenek-nenek kayak Selvin itu ngerti. Kalau dia ngerti, berarti aman semua. Nah, gimana caranya kamu nyampe? Bukan nenek-nenek ya, kakek-kakek. Kamu pakai apa? Maps, bantu kan? Tuh. Nah, gimana kita cara nyampe kepada sang Bapak? Kan kita aja nggak pernah lihat gitu loh. Gimana cara nyampe nya? Ini melalui
Alat bantu siapa? Kristus. Di dalam sang, ya. Jadi kita bisa sampai atau bisa mengenal sang Bapa hanya melalui sang Anak, yaitu sang Logos tadi ya. Dan di dalam sang Roh Kudus. Ayatnya mana? Kita lanjut. Sekarang sang Anak atau sang Firman dia adalah jembatan, penyingkap, penyatu. Jika sang Bapa adalah sumber yang tidak terlihat, maka sang Anak atau Firman atau Logos, ini sebutannya sama ya. Anak juga Firman atau sang Logos yang tunggal itu. Dia apa? Ekspresi, gambaran, dan penyingkapan sempurna dari sang Bapa. Ya, siapa sang Anak itu? Siapa sang Anak itu? Dialah ekspresi, gambaran. Jadi kalau saya tanya, siapa sang Anak itu? Kalian bilang Yesus Kristus. Kan itu yang saya tanya. Atau siapa Yesus Kristus itu? Iya. Dialah sang Anak, yaitu ekspresinya, gambarnya, dan penyingkapan sempurna dari sang Bapa yang tidak terlihat itu. Berarti di sini sang Anak itu terlihat kan? Terlihat kan? Kalau Bapa kan nggak bisa dilihat. Sang Anak bisa dilihat? Bisa. Bisa. Kenapa? Ekspresi ya teman-teman. Karena dia gambar kan. Yang namanya gambar bisa dilihat. Kamu ambil foto. Gambar kan? Foto kan? Yang namanya gambar bisa lihat. Jadi kalau ditanya, kenapa sang Anak itu bisa terlihat? Karena dia ekspresinya, gambarnya, maksudnya. Gambar dari sang Bapa. Ayatnya di mana? Iya. Apa? Coba baca. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud. Ini gambar yang berwujud. Ya, gambar yang berwujud dari sang Allah, sang Bapa. Lalu ayatnya mana lagi? Iya. Di situ barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berarti Kristus tuh, sang Anak itu bisa dilihat nggak? Itulah sebabnya supaya dia adalah gambar yang bisa dilihat oleh manusia, dia akan jadi manusia. Nah, ya nanti kita pelajari tentang kristologi. Nah, tapi kita lihat di sini dulu. Perannya dalam keselamatan adalah karena ia adalah sang penyingkap. Penyingkap ngerti nggak? Yang tadi kan, sang Bapak kan kita nggak bisa tahu. Tapi melalui sang Anak. Berarti Anak itu yang menyingkapkan. Ya, atau yang menjelaskan, yang menyatakan tentang Bapak itu. Oke? Nah, dia sang penyingkap. Penyingkap dari siapa? Penyingkap dari sang Bapak. Oke? Coba nih, Nevi. Sang Anak itu siapa? Dan, nah, jawabnya harus lengkap gitu, ya. Tinggal baca aja. Oke, dia sang penyingkap sempurna dari sang Bapa. Nah, maka kalau dia adalah sang penyingkap, maka dia akan menjadi apa? Iya, kayak
Tadi kita nggak ngerti ya alamat yang mau dituju mana. Nggak tahu orangnya siapa, rumahnya kayak gimana. Akhirnya kita pakai Google Map. Google Map itu yang menunjukkan kan, ini loh rumahnya tuh di sini. Ya, kalau kamu pakai Google satelit, kamu bisa disorot itu rumahnya. Oh ternyata modelnya begini. Ya, berarti kalau Kristus itu seperti Google Map tadi, sang penyingkap tadi, penunjuk, maka secara teologis dia hanya dialah yang menjadi jembatan, jadi penghubung maksudnya. Jadi Depi bisa nyampe ke rumah orang itu karena ada yang menghubungkan. Google Map tadi ya. Sekarang dulu mungkin kita pakai orang lah menunjuk jalan. Nah sekarang nggak perlu pakai orang lain ya, cukup pakai handphone kan. Nah, dulu kan kita nggak tahu alamat, kan kita nanya-nanya orang kan. Sekarang nggak perlu, cukup Google Map, ya kan? Nah, dia menjadi jembatan antara dunia tidak tercipta dan dunia. Kenapa kok hanya dia satu-satunya? Bukan yang lain. Bukan tokoh-tokoh agama yang lain. Ya, ya dia sebagai gambar. Hanya dia? Karena hanya dia yang menjadi satu-satunya gambar atau ekspresi. Maka hanya dia yang menjadi satu-satunya jembatan itu. Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa kok hanya dia menjadi satu-satunya gambar? Hanya dia yang jadi satu-satunya gambar. Karena Bapak hanya memperanakan sang anak. Kan Roh Kudus. Gitu. Jadi Roh Kudus bisa nggak menjadi jembatan antara kita dengan sang Bapa? Hanya sang anak. Nah, karena hanya dia nih satu-satunya. Kecuali Bapak mengekspresikan ada anak yang lain banyak. Nah, ini cuma satu. Ya. Oke. Inkarnasi sebagai misi alam. Makanya Saint Maximus berargumen bahwa misi Sang Logos adalah untuk menyatukan segala sesuatu. Bahkan jika manusia tidak jatuh dalam dosa, Sang Logos tetap akan berinkarnasi untuk menyatukan ciptaan dengan Sang Pencipta. Inkarnasi adalah puncak dari perannya sebagai Sang Pemersatu. Nah, jadi kamu tahu ya, sekarang Sang Anak itu yang menyingkapkan. Berarti fungsinya adalah apa? Dia menyatukan antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Sang Logos itu atau Sang Anak itu. Nah, dia berinkarnasi. Apakah tergantung Adam jatuh dalam dosa atau tidak? Seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa, dia tetap jadi pemersatu nggak? Tetap. Fungsinya sebagai jembatan ini pernah berubah? Enggak. Nggak pernah berubah. Jadi dia yang menyatukan antara Allah dan ciptaan ini memang sudah didesain Allah seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dia bisa jadi jembatan? Dia harus turun jadi jembatan. Jangan cuma ide. Sama seperti ini. Arsitek, gambar gedung. Gambar itu masih ide. Ya kan? Tapi itu harus diterjemahkan, harus diekspresikan dalam bentuk bangun. Kayak bangunan di belakang. Kita awalnya dari gambar. Gambar sang arsitek. Lalu dibangunlah. Nah, sama seperti ini. Ini jembatan ini
gambar. Kapan dia jadi jembatan beneran? Ketika dia jadi manusia atau paham kan? Nah, jadi apa tujuan dari inkarnasi? Apa? Untuk menyatukan ciptaan dan dengan sang pencipta. Iya, jadi jembatan tadi menghubungkan antara Allah dan manusia, dan bukan hanya manusia, seluruh kosmos. Ya. Nah, Ridwan, apa tujuan inkarnasi? Hubungan antara dia dengan cipta. Iya, menghubungkan antara ciptaan dengan sang pencipta. Atau tadi inkarnasi itu berarti sudah didesain belum sebelum? Ya kayak bangunan itulah. Ada berarti karena apa? Sudah ada desain, ya kan? Inkarnasi ada karena sebelumnya apa? Sudah ada desainnya. Desainnya sebagai apa yang sang anak? Sebagai apa? Sebagai sang jembatan. Sebagai apa? Gambaran, ekspresi, penyingkapan dari sang Bapak. Itu desainnya. Tapi desain itu nggak cukup kan? Ya harus diekspresikan dalam yang nyata, yang bisa terlihat. Kayak kita punya ide mau gambar apa nih? Gambar bunga dari otakmu nih. Tapi kan sudah ada ide kan? Bisa dilihat nggak? Orang lain bisa lihat? Enggak, masih di dalam pikiran ini. Gimana sudah bisa terlihat? Gambar. Ya kan? Itu biar terlihat. Nah, sama seperti Kristus. Dia adalah idenya Allah, idenya sang Bapa itulah anak yang disebut logos. Ya kan? Ya mana? Mimpi ya. Oke, sang Bapa itu punya ide namanya apa? Anak. Gimana supaya idenya itu terlaksana? Kamu punya ide ini, supaya terlaksana kamu mesti ngapain? Action kan? Yes. Misalnya gambar lah, jalan lah, bangun lah. Kamu punya ide olahraga, ya udah kamu berolahraga. Nah, Allah punya ide apa? Idenya di mana? Di sang anak. Supaya idenya itu terlaksana, berarti sang anak mesti ngapain? Iya, mesti jalan. Nggak bisa cuma tetap dalam ide. Oke, itu ya. Maka dia disebut sebagai sang penyingkat atau ekspresi tadi. Nah, sehingga kalau di sini saya tanya, apa tujuan inkarnasi? Menyatukan. Nah, menjadi yang terlihat dari yang tidak terlihat. Hanya pribadi yang adalah gambar yang tidak terlihat, yang bisa mengambil gambar ciptaan dan membuatnya terlihat bagi kita. Dia menjadi manusia agar kita bisa melihat seperti apa Allah itu dalam terminologi yang bisa kita pahami. Jadi waktu dia menjadi gambar, dia kan pribadi tadi ya, gambar yang tidak terlihat tadi. Gambar dari yang tidak terlihat. Oke? Nah, di sini dikatakan yang bisa mengambil gambar ciptaan dan membuatnya terlihat bagi kita. Jadi supaya gambar itu terlihat, idenya Allah itu terlihat, ya, maka dia harus jadi apa? Manusia. Nah, ini maka dia bisa mengambil gambar ciptaan dan membuatnya terlihat bagi kita. Dia harus jadi manusia supaya kita bisa lihat seperti apa Allah itu. Yang dikatakan, karena siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Kristus itu apa? Gambar Allah yang tadi. Bingung ya? Hah? Bingung? Oke.
Kristus itu adalah tadi dibilang ekspresi gambar dari Allah yang tidak terlihat. Gimana caranya gambar yang tidak terlihat itu bisa terlihat oleh manusia? Gambarnya itu harus jadi manusia. Itulah inkarnasi. Misalnya saya punya gambar nih, saya punya inilah idol nih, saya sembunyiin nih. Gimana caranya kamu bisa lihat? Saya harus keluar dan tunjukin loh. Nah, sama seperti Allah itu punya gambar, punya ide, punya logos. Manusia bisa lihat karena Allah nggak, karena manusia nggak bisa melihat Allah kan. Gimana caranya supaya bisa dilihat? Gambarnya harus dikeluarin kan. Tunjukin nih sama manusia. Nah, itulah dia jadi manusia. Dia jadi manusia supaya kita bisa melihat seperti apa Allah itu. Kamu lihat Yesus, kamu melihat Allah itu. Kok bisa? Kenapa? Kok kamu melihat Kristus, kamu melihat Allah itu. Misalnya ada ikon Kristus nih. Kamu melihat ikon ini, kamu melihat Allah. Nih, misalnya. Nih, kamu lihat ikon Kristus. Gambar. Bisa digambar. Berarti kamu melihat siapa? Melihat Allah. Kok bisa dikatakan seperti itu? Iya, dia gambarnya Allah. Kayak misalnya, kamu pernah lihat apa yang jatuh? Oh, kursi. Ganti, ganti. Saya pikir laptop tadi yang jatuh. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kalau kita melihat ikon ini, dikatakan, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Kok bisa kita melihat Kristus, kita melihat Allah? Alasannya apa? Iya, nah Kristus itu adalah gambar dari Sang Bapa. Gambar dari Sang Bapa yang tidak terlihat. Ya, sama misalnya saya nggak pernah jumpa siapa ya? Saya nggak pernah, ya, saya nggak pernah Ratu Elizabeth. Okay. Tapi saya bisa melihat gambarnya. Nah, gitu. Saya nggak harus jumpa Elizabeth-nya. Saya cukup lihat gambarnya, saya jadi tahu, oh, Elizabeth itu seperti ini. Itu analoginya. Allah itu memang nggak bisa terlihat. Tapi dia punya gambar, ya, anaknya ini. Begitu kamu melihat gambar, kamu melihat orangnya enggak? Ya kan? Misalnya saya nggak pernah lihat Arvin, tapi saya bisa lihat gambarnya, fotonya Arvin. Saya tahu, oh ini Arvin. Paham sekarang? Itu dia ya. Nah, memang ini kata-katanya mesti dibaca pelan-pelan karena ini ya. Ini ia menjadi manusia agar kita bisa melihat seperti apa Allah itu di dalam istilah-istilah yang kita bisa pahami ya. Walaupun kamu misalnya tadi saya mengatakan, oh, saya melihat gambar ini, gambar Kristus ini, berarti saya melihat Allah dalam pengertian yang kita bisa pahami. Jadi kalau gitu Allah itu bisa digambar kok. Bisa digambar dalam pengertian dan dia adalah
gambar dari iya, gambarnya yang kita lihat. Tapi wujud asli bapaknya kita nggak pernah lihat. Sama seperti tadi, saya nggak pernah jumpa Ratu Elizabeth. Ya, wujud aslinya saya nggak pernah lihat. Tapi saya kenal tahu Elizabeth terhadap gambarnya. Nah, sama seperti Allah juga. Kita nggak pernah lihat Allah dalam misteri. Nggak pernah lihat sampai kekekalan nanti nggak ketemu. Itu kan ada itu di grup ya. Gimana kalau udah hidup kekal, kita masih bisa lihat Allah nggak? Sekarang nggak bisa. Nanti dalam kekalan kita lihat Allah nggak? Tetap nggak bisa. Kita hanya bisa lihat Kristusnya. Ya melalui Kristus dalam Sang Roh Kudus. Jadi kan dikatakan, gimana kita melihat Allah? Atau mengenal Allah? Melalui Kristus dalam Sang Roh Kudus. Nah, gitu. Ya. Oke. Terus perannya apa lagi? Dia menjadi yang terlihat ya. Jadi Kristus berinkarnasi, jadi manusia supaya bisa lihat manusia, jadi yang tidak terlihat. Nah, menyembuhkan ciptaan dari dalam. Sebagai sang logos, yang darinya semua logoi prinsip ilahi ciptaan berasal, hanya dia yang bisa masuk ke dalam ciptaan yang telah rusak dan menyembuhkannya dari dalam. Menyelaraskan kembali semua logo yang telah kacau kepada dirinya. Jadi kalau inkarnasi tetap terjadi, baik itu manusia berdosa atau tidak. Kenapa? Karena inkarnasi itu sudah didesain, ya, sudah dirancang. Tanpa bisa batal, jadi inkarnasi itu bukan kayak rencana B atau plan B ya, karena rencana A batal, nanti rencana B. Ya, kamu bisa ambil kursi lagi kan di sebelah. Jadi, kan nggak bisanya, nah, coba nanti ambil aja. Pikir tadi kamu ambilin. Enggak, saya cuma tanya. Nah iya, kenapa nggak diambilin sekalian? Jalan otaknya. Oke. Nah, apa peran yang ketiga? Menyembuhkan cipta. Gimana dia cara menyembuhkan? Cara dia menyembuhkannya bagaimana? Iya. Nah itu tadi ya ada pertanyaan dari kalian ya. Dia masuk ke dalam logoi yang telah rusak ciptaan yang rusak tadi. Nah ini memang ada pembahasannya ya. Misalnya di sini ya. Nah ini pertanyaan siapa waktu itu? Nih, penyembuhan kodrat manusia oleh Kristus ya. Ada analogi yang ini kali ya. Bisa. Nah ini contoh ada penjelasan pematung ya. Patung yang ini sering saya pakai. Jadi dia menyembuhkan ciptaan itu dari dalam. Pertanyaannya, kenapa kok dia sembuhkan dari dalam? Kan harusnya, misalnya ada yang bertanya ya, ini manusia berdosa nih. Kenapa Tuhan nggak angkat aja
kalahkan itu dosa, lalu manusia itu ya dibawa masuk aja gitu, tanpa repot-repot dia harus jadi manusia. Dia menyembuhkan ciptaan dari dalam ini. Berarti dia nggak sekedar ngasih obat, tapi dia yang jadi obat itu masuk ke dalam diri kita. Kan obatnya kita minum kan, masuk kemana? Dalam diri kita kan. Lalu obat itu bekerja dari obat itu bekerja dari dalam. Nah, itu yang dilakukan Kristus. Dialah yang bisa masuk ke dalam ciptaan yang telah rusak dan menyembuhkannya dari dalam. Menyelaraskan kembali semua logo yang telah kacau kepada dirinya. Nah, itu kamu bisa jelaskan. Coba contoh pakai analoginya apa? Yang kemarin saya ajarin. Kan waktu itu ada yang nanya itu. Siapa yang nanya? Free ya. Yang saya kasih analogi patung itu, pematung. Atau waktu itu ada dokter di tengah masa COVID, ya kan? Jadi sang dokter. Ya, nah ini ya, coba. Ini analogi nih. Oh, beda ya. Ini kenapa Kristus mungkin yang analogi ini kan soal kendak genomik ya. Analoginya coba cari ya, bukan di sini. Waktu itu yang pakai analogi dokter itu apa artikelnya? Oh ini ya, kendak genomik ya. Mungkin ini. Oke, ya mungkin ini aja ya. Analoginya ada tadi ada penyakit yang menular membahayakan, katakanlah misalnya COVID gitu, ya. Lalu Kristus itu sebagai dokternya, dia nggak bisa hanya ngobati dari jauh, ya. Dia harus masuk ke dalam atau berjumpa langsung dengan pasiennya kan, gitu. Tapi dia punya pakaian pelindung nih. Dia tidak kena COVID, karena kalau dia kena COVID dia juga jadi pasien kan. Nah, dia punya baju pelindung, itulah pribadi ilahinya yang tidak bisa berdosa. Nah, lalu dia mengobati. Dia kasih apa? Vaksin, obat. Ternyata obatnya itu adalah hidupnya sendiri yang mati dan bangkit itu. Nah, dialah yang jadi obatnya itu. Oke, dia jadi dokter, dia sekaligus jadi obat, dia yang memberikan vaksin itu. Nah, mungkin analogi ini bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan Kristus sebagai sang penyembuh dari dalam. Ya, oke, itu ya. Nah, sehingga sang anak berinkarnasi karena itu adalah apa? Ekspresi sempurna dari siapa dirinya secara kekal. Yaitu siapa dia? Sang gambar, sang firman, sang jembatan, sang pemersatu. Ya.
Dialah sang gambar, sang firman, sang jembatan, sang pemersatu. Pemersatu apa? Antara pencipta dan ciptaan. Sang gambar dari siapa? Dari Bapa. Sang logos dari Bapa. Sang jembatan, pemersatu antara manusia dengan. Oke, itu yang taksis yang kedua, sang anak. Yang ketiga, sang Roh Kudus. Sang Roh Kudus itulah sang penyempurna, penghidup, dan pengaplikasi. Kalau sang Bapa itu adalah inisiator, sang anak itu sang pelaksananya, maka Roh Kudus itu apa? Yang menyempurnakan atau yang mengaplikasikan karya keselamatan itu kepada kita secara pribadi. Nah, ini secara pribadi. Ya. Perannya dalam keselamatan adalah menerapkan dan merealisasikan di dalam kita apa yang telah dicapai oleh Kristus untuk kita. Nah, maksudnya apa? Dia menerapkan dan merealisasikan itu maksudnya apa? Menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Maksudnya apa? Merealisasikannya. Nah, di sini dia menyempurnakannya. Jadi Roh Kuduslah yang sekarang membuat kita bisa menyatu dengan Kristus. Jadi kalau Kristus yang menyatukan kita dengan Allah, lalu bagaimana kita menyatu dengan Kristus? Melalui Roh Kudus. Jadi kalau melalui Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. Kristus menyatukan kita dengan Allah. Karena tadi kan tujuan akhirnya apa? Bapak kan? Tapi anak. Cuma gimana kita bisa masuk ke dalam anak ini? Melalui Roh Kudus. Itu. Sehingga di sini tanpa Roh Kudus, karya Kristus akan tetap menjadi peristiwa eksternal di masa lalu. Roh Kuduslah yang melalui baptisan mencangkokkan kita ke dalam tubuh Kristus. Nah itu. Ya. Menjadikan kita Kristus kecil, Roh Kuduslah yang memungkinkan proses teosis. Dia adalah energi ilahi yang kita terima, yang secara bertahap mengubah kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dia adalah api yang mengubah kayu, maksudnya kemanusiaan kita, menjadi api. Ya. Dia adalah api ilahi, tapi yang mengubah kayu menjadi api. Maksudnya berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Ya. Nah, menuntut kita kepada sang anak, Roh Kudus tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Yohanes 16:13, ia selalu menunjuk kepada Kristus. Ia adalah cahaya yang memungkinkan mata jiwa kita untuk melihat sang anak. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Ngerti nggak nih? Roh Kudus itulah sang cahaya. Misalnya nih, kamu digelap-gelap, ada cahaya, kamu bisa melihat. Untuk bisa melihat harus butuh siapa cahaya untuk bisa melihat Kristus. Roh Kudus. Ya. Dia adalah sang cahaya yang memungkinkan terus kita bisa melihat sang anak. Sehingga kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa mengenal atau kita tidak bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi apa peran dari Roh Kudus? Apa peran dari Roh Kudus? Menerapkan, mengaplikasikan apa yang telah dicapai oleh Kristus. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Kristus supaya itu jadi pengalaman yang real buat setiap orang. Menerapkannya kayak gimana poinnya? Coba jelasin. Nih, Cicilia. Nama apa? Roh Kudus itu iya mencangkokkan kita dalam tubuh Kristus. Yang kedua,
Apa? Roh Kudus itu apa? Jadikan kita Kristus. Iya, lewat apa? Proses reduksi. Hah? Lewat energinya. Ya kan? Yang mengubah bertahap dari dari kayu menjadi api. Gimana kayu itu bisa jadi api untuk masak nasi? Korek. Gimana? Kayu itu bisa jadi api. Dibakar. Gitu kan? Kamu kasih korek, bener. Atau siram. Bensin dulu. Tapi harus ada apinya kan? Ada korek apinya. Nah, api itu sendiri apa? Energi panas kan? Makanya kalau kamu nyentuh api itu dingin atau panas? Kenapa panas? Karena dia ada energi panas. Gitu. Jadi kayu bisa jadi api karena ada energi yang masuk ke dalam kayu itu. Itulah energi api atau energi panas itu. Ngerti nggak? Oke, nah kita bisa menjadi seperti Kristus kecil karena apa? Tadi analoginya itu, kayu itu bisa jadi api. Nah, kayu itu diberi energi panas, energi api. Maka api itu mulai membakar kayu. Kayunya berubah jadi apa? Kayunya terus berproses menjadi api, mengeluarkan api. Api itulah yang memberi panas kepada masakanmu supaya masakanmu itu matang. Karena ada energi panas. Nah, itu analoginya. Nah, dalam hidup kita dengan Roh Kudus itu seperti itu. Berarti Roh Kudus itu apa? Energi. Energi panas tadi yang mengubah kayu itu yaitu kita, kemanusiaan kita menjadi api. Ini apa? Berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Kata kuncinya partisipasi. Ini kata yang penting. Kita mencapai Kristus kecil atau teosis, itu artinya apa? Kita berpartisipasi dalam kontrak. Ya, kita menjadi api tadi. Dari kayu jadi api. Gimana ubah kayu itu jadi api? Perlu dibakar, betul. Perlu energinya itu siapa? Paham nggak? Kita tes ya. Nih, Elna. Gimana kita bisa menjadi Kristus kecil atau menjadi teosis itu, mencapai teosis itu? Sampai kita menjadi api berpartisipasi dalam pemerintahan. Kita perlu apa? Diberi apa? Yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus atau api itulah yang mengubah kita perlahan-lahan menjadi api. Api itulah yang kita sebut sebagai apa? Teosis atau Kristus kecil. Maksudnya apa? Kita berpartisipasi dalam kontrak itu. Jadi ya, ilustrasinya ya tadi kayak kamu mau masak nasi perlu kayu bakar. Kayunya itulah manusia ini. Terus perlu api, perlu energi, itulah Roh Kudus. Roh Kudus, energi itu harus masuk ke mana nih? Ke dalam kayu itu kan? Berarti ke dalam diri kita masing-masing. Supaya kamu bisa dibakar menjadi menghasilkan apa? Api. Nah, inilah yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, itu energi itu. Jadi apa yang mengubah kita supaya kita jadi Kristus kecil? Harus ada energinya. Kalau enggak ya lu tetap jadi kayu.
Tetap aja kayu, nggak jadi api, nggak berfungsi kan kayunya kan. Gitu. Pak, kalau kayunya basah gimana? Gimana api itu bisa nyala, Pak? Kayunya basah, berarti gimana caranya? Dulu bisa masuk. Kamu harus dikeringin dulu di sini. Pas dulu. Takut di sini. Oke, ya. Jadi kayu atau kita basah itu kan melambangkan dosa itu. Kita harus singkirkan dosa-dosa kita supaya anugerah energi itu bisa mengubah kita jadi api. Itu yang ilustrasi yang kemarin saya sering bilang. Kalau kayu kita masih basah, ya udah energi itu nggak bisa kerja. Jadi waktu kita mau berinteraksi nih atau bekerja sama dengan Roh Kudus ini, peranan kita apa? Kayunya itu mesti dijaga, jangan sampai kena hujan. Ya kan? Kamu mau masak nih, emang kayunya kamu taruh di alam begitu kena hujan, ya mat? Ya kan? Kamu taruh di mana? Nah, tempat yang teduh, yang tidak kena hujan. Kalau perlu kamu simpan di kamar, ya. Nggak selama. Jadi kamu jaga kan kayu itu, kamu simpan dengan baik supaya nggak basah. Begitu. Nah, kita juga seperti itu. Itu kita harus kita jaga dari dosa supaya tidak basah. Karena kalau basah, Roh Kudus itu nggak terlalu kerja. Energinya api ilahi itu tidak bisa ke kayunya basah. Kamu nyalain korek pun percuma. Ya, kamu siram bensin pun sebentar lagi juga mati. Karena basah. Jadi ya, ini ilustrasi ya, analoginya. Oke, jadi tugas kita sama dengan Roh Kudus itu kita jaga kayunya tetap kering. Fungsi Roh Kudus apa? Hah? Membakar kayu itu kan supaya jadi api. Nah, itu tugasnya Roh Kudus. Ini tugas kita apa? Menjaga kayu itu tetap kering. Artinya apa? Ya, menjaga diri kita tetap kering. Artinya tidak berlok. Gimana? Yang ketiga apa fungsinya? Perannya apa? Maksudnya gimana itu? Kok bisa menuntun kepada sang anak? Jadi Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus, menjadikan kita Kristus kecil. Lalu dia yang menuntun kita kepada sang anak. Maksudnya gimana? Kok bisa? Jadi kok bisa Roh Kudus itu menjadikan kita teosis, Kristus kecil? Karena alasannya jelas kan? Logis kan? Ini nggak ada yang aneh-aneh kok. Ya, karena Roh Kudus itu energi, ya kan? Karena Roh Kudus itu apa? Hah? Yang mencangkokkan, ya kan? Nah, yang ketiga Roh Kudus itu apa? Kenapa kok dia bisa menuntun? Tahu artinya dituntun. Berarti kan kamu nggak tahu jalan nih. Kamu perlu dituntun. Kayak orang buta dituntun sama orang yang nggak buta kan? Nah, karena Roh Kudus itu apa? Kok bisa menuntun kita tuh terkait tadi orang buta tuh dituntun ke seberang. Kok bisa?
Karena Roh Kudus itu, iya, maksudnya gimana kalau diajaknya? Hah? dan sebab kita Dia cahaya yang membuat mata bisa melihat sang lalu nanti sang anak lah yang bawa kita kepada sang Bapa. Jadi masing-masing perannya beda-beda. Roh Kudus yang dicurahkan, dia adalah ekspresi sempurna dari siapa dirinya secara kekal. Jadi dia adalah pribadi yang menyempurnakan, yang membawa kehidupan, yang mempersatukan, dan yang selalu memuliakan sang anak. Jadi Roh Kudus membawa kita, mempersatukan kita, menyempurnakan kita kepada sang anak. Lalu sang anak ngapain? Membawa kita kepada sang Bapa. Itu namanya taksis. Jadi Tritunggal itu masing-masing punya fungsinya. Kesimpulannya, tatanan karya keselamatan atau ekonomi secara sempurna mencerminkan tatanan kekal dalam Tritunggal, teologia. Sang Bapa menginisiasi dari atas karena ia adalah sumber yang tidak terlihat. Sang anak turun dan menjadi jembatan karena ia adalah sang gambar yang terlihat. Sang Roh masuk ke dalam kita, diri kita maksudnya ya, dan menyempurnakan. Karena ia adalah sang penghidup yang mempersatukan kita dengan sang anak untuk pada akhirnya membawa kita kembali kepada sang Bapa. Jadi seluruh drama ini adalah satu gerakan kasih ilahi yang tunggal yang diekspresikan secara berbeda namun harmonis oleh ketiga pribadi sesuai dengan siapa mereka adanya secara kekal. Ya, nah itu dia. Kalau saya tanya, bagaimana taksis susunan di dalam Tritunggal itu? Ini jawabannya, ya kan? Sang Bapa itu sumbernya, sang anak itu pelaksananya, sang Roh itu penyempurnanya, kan gitu. Secara singkat, ya. Jadinya itu seperti ini. Oke. Nah, ini kan kemarin ada pertanyaan gitu ya. Kalau Bapa itu sang sumber yang tidak terlihat, bagaimana nanti kalau kita sudah disempurnakan nanti? Maka tetap kita nggak bisa lihat dia. Saya kalau kita udah dibangkitkan gitu ya, kita tetap tidak akan melihat sang Bapa itu. Lihat atau enggak? Bisa melihat sang Bapa itu? Taksisnya akan berubah. Ini akan berubah. Ini nggak pernah berubah. Ini Allah itu nggak pernah berubah. Tangannya nggak pernah berubah. Jadi jawabannya apa? Tidak. Nah, ini penjelasannya ya. Biar kamu ngerti, lebih paham tentang Tritunggal ini. Sebenarnya ada pertanyaan klasik ya. Namanya istilah teologinya itu visium beatifics. Siapa yang pernah dengar istilah ini? Oh iya, visium beatific vision bahasa Inggrisnya. Ini satu penglihatan akan Allah di akhir zaman. Ya. Jadi kalau misalnya nih, kita udah masuk dalam kekekalan, maka kita melihat gak sang Bapa itu? Melihat? Kita bisa melihat sang Bapa itu? Tidak. Kenapa enggak? Karena ada taksis tadi. Karena ada susunan ini sudah. Ini nggak bisa berubah lagi. Ini selamanya begitu. Sang Bapa itu Allah yang terlihat, sang Anak itu gambar yang terlihat, sang Roh itulah yang mempersatukan kita. Itu taksis yang nggak bisa berubah. Ya, coba baca. Depi.
Ya, bahkan Ya, bahkan di Firdaus dan dalam pemilihan kebangkitan kita tetap tidak akan pernah melihat sang Bapa atau esensi ilahi secara umum selain melalui di dalam dan oleh sang anak yang berinkarnasi dalam terang sang Roh Kudus. iya. Jadi jawabannya apa? Tetap kita tidak bisa melihat sang Bapa. Alasannya, nah ini ada beberapa alasan yang saya berikan ya. Satu, distingsi itu maksudnya ada perbedaan ya. Baca. Distingsi, esensi, energi, atau fondasi dari segalanya. Sila distingsi patristik di antara esensi, usia, dan energi alam menjadi sangat krusial. iya. Jadi ada perbedaan antara esensi dan energi. Nah, waktu kita belajar arti tunggal kemarin, ada istilah apa tadi? Usia kan? Dan hipostasis. Usia ini ada berapa? Satu. Hipostasis ada 3. Usia ini 1, namanya apa? Allah. Esensi Allah. Ya kan? 3 itu pribadi apa? Bapak. Ya. Apa tadi siapa? Udah kita pelajari. Anak siapa? Roh Kudus siapa? Kita pelajari kan? Nah, sekarang ada istilah lagi yang namanya energi. Tadi kita sudah sempat singgung, sang energi itu tadi si Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, di sini para bapak gereja atau istilahnya patristik ya, itu membedakan antara usia dan energi Allah. Nah, ini yang kita perlu bedakan. Kenapa kok kita tetap tidak bisa melihat Allah? Walaupun nanti kita udah di Firdaus, sudah di surga misalnya. Ini alasannya. Belajar ya. Esensi Allah itu apa? Coba baca lagi. Esensi Allah, siapa Allah itu di dalam dirinya sendiri. Nah, esensi Allah itu apa? Nih, misalnya. Esensi Allah itu apa? Hah? Ya, Allah itu sendiri. Siapa Allah itu di dalam dirinya sendiri. Ya kan? Itu esensi kan? Terus Esensi lagi adalah sepenuhnya tak terjangkau, tak terlihat, dan tak terpahami. jadi kalau Allah Tritunggal, Bapak punya esensi nggak? Punya usia? Ya, dia sumber dari usia itu kan. Anak punya usia? Sama. Roh Kudus punya usia? Punya. Oke. Esensi Allah ini tidak terjangkau, tidak terpahami oleh segala sesuatu yang diciptakan. Yang diciptakan nggak bisa melihat. Kayak manusia ini bisa melihat, bisa memahami, bisa menjangkau esensi Allah itu. Bisa? Nggak bisa. Ya kan? Nah itu. Terus Invisible, invisible, incomprehensible, ya, inaccessible, invisible, incomprehensible itu yang menjadi apa? Esensi Allah itu. Jadi kita harus tahu esensi itu nggak bisa dipahami, dilihat dan dijangkau. Terus oleh segala sesuatu yang diciptakan, tidak ada malaikat tertinggi sekalipun, apalagi manusia, yang dapat melihat atau memahami esensi Allah. Mencoba melihat esensi Allah akan sama seperti setetes air yang mencoba menampung seluruh samudera, ia akan hancur. Nilai yang dimaksud ketika Allah berkata kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Iya, kita nggak bisa melihat wajah Allah.
Karena kalau kita lihat, ya kita akan hancur. Oke? Nah, itu yang di dalam Keluaran 33:20. Tapi ada namanya energi. Nah, ini istilah baru. Energi ya. Apa itu? Energi. Coba baca lagi. Energi Allah, bagaimana Allah menyatakan dirinya dan bertindak di luar dirinya. Ini adalah kemuliaan, kasih, hikmat, dan kehidupan ilahnya yang tak tercipta. Yang ia bagikan kepada ciptaan. Energi-energi inilah yang dapat kita alami, rasakan, dan partisipasi di dalamnya. Nah, ada kedua yang disebut energi. Energi Allah itu apa? Iya, energi Allah itu bukan menjawab siapa Allah itu, tapi maksud yang tanda penting dulu. Bagaimana Allah itu menyatakan dirinya atau bertindak di luar dirinya. Itu energi. Ya. Coba ini, nanti apa itu energi Allah? Kalau bagaimana Allah mendasarkan diri. Iya, nah itu. Ya, ini saya kasih kalian pakai HP ini sekarang ngantuk-ngantuk. Ini berarti bergadang ini ya. Ya. Pak Eli sama itu udah kayak Herman ngantuk. Coba baca lagi. Kita tidak akan pernah melihat esensi Allah. Version beatifius adalah partisipasi penuh yang tak terhalang dalam energi tadi. Iya, jadi apa yang dimaksud dengan visium beatifius itu? Kita melihat energi ilahi, itu kan melihat esensi ilahi. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat esensi Allah. Visium beatifius itu partisipasi penuh dalam energi ilahi. Apa itu energi ilahi tadi? Bagaimana Allah menyatakan dirinya melalui apa? Ciptaan. Kamu melihat pohon, kamu melihat energi Allah itu. Kamu melihat gunung, kamu melihat ombak laut, kamu melihat sesama manusia itu melihat apa? Allah menyatakan dirinya di dalam energi, dalam kasih, dalam kemuliaan, dalam hikmat, dalam kehidupan ilahinya yang dia bagikan kepada ciptaan. Ya. Jadi visium beatifius itu apa? Partisipasi di dalam energi ilahi, bukan esensi ilahi. Ya. Coba nih, apa beda esensi ilahi dan energi ilahi? Salah. Apa bedanya esensi ilahi dengan energi ilahi? Esensi ilahi adalah itu sendiri tak terjangkau, tak terlihat, dan tak terpahami. Iya. Siapa Allah itu sebetulnya, ya kan? Kalau energi? Energi ilahi adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya tercipta yang dia bagikan kepada ciptaan. Iya. Energi ilahi itu bagaimana Allah menyatakan dirinya. Jadi waktu dia menyatakan dirinya, mengambil apa? Ya. Kamu lihat misalnya itu gunung Selamat. Nah itu adalah ciptaan kan? Allah menciptakan kan? Nah terlihat nggak di situ? Terlihat karena ciptaan. Tapi yang kamu lihat itu apa? Allah menyatakan dirinya dalam gunung itu energi. Ya. Nah, itu kalau kamu belajar di Logos lagi yang minggu lalu, itu apa? Pancaran dari Sang Logos itu adalah logoi gunung.
ya. Nah, ini alasan pertama kenapa kita nggak bisa melihat Allah itu, karena Allah itu memiliki esensi yang tidak dapat terjangkau, tidak bisa terlihat dan tidak terpahami esensinya. Tapi energinya bisa. Yang kedua, Kristus sebagai satu-satunya tempat perjumpaan. Cuma maksudnya gini, sekarang di mana kan kita berjumpa, nanti kan energinya bisa kita rasakan kan, dan kita bisa berpartisipasi. Nah, pertanyaannya apa? Di mana kita bisa berjumpa dengan energi-energi ini? Di mana kita bisa berjumpa, melihat energi itu? Jawabannya apa? Nah, maksudnya apa itu? Dalam kemanusiaan telah dimuliakan dari Kristus. Jadi gini, pertama kita tadi udah belajar ya, sang anak itu kan sang penyingkap. Ya kan? Ekspresi, gambaran, sang penyingkap alami dari Bapa. Seperti yang kita diskusikan, sang anak secara kekal adalah gambar dari Bapa yang tidak kelihatan. Kalau sesuatu 15. Maka dia adalah satu-satunya antamuka atau interface alami antara esensi Bapa yang tak terlihat dan ciptaan. Ini ngerti nggak kalimat ini? Coba baca lagi. Sang anak itu apa? Sang penyingkap yang natural, yang alami. Maksudnya apa? Dia adalah satu-satunya antamuka interface yang alami antara esensi Bapa yang tidak terlihat dan ciptaan. Interface itu kayak gimana ya? Jadi misalnya ini nggak terlihat lah, tapi ada interface-nya buat ciptaan, gitu. Ya, dia adalah antarmuka alami dari esensi Bapa yang tidak terlihat tadi. Jadi mana ilustrasinya kayak gini, nah ini dia. Ini sang penyingkapnya. Kamu lihat gambar ini adalah interface dari sang Bapa yang tidak terlihat, interface antarmuka. Ya. Terus tadi kan dikatakan gini, di dalam kemanusiaan yang telah dimuliakan dari Yesus Kristus. Nah, berarti yang kedua, sang anak ini supaya dia bisa menjadi sang penyingkap, sang interface, dia nggak bisa hanya jadi anak di dalam Tritunggal aja. Ya, kayak ada gambar, dia nggak bisa hanya gambar yang tidak terlihat. Gimana supaya terlihat? Jadi manusia. Tapi dia harus berinkarnasi. Waktu dia jadi manusia, kemanusiaan Kristus itulah jadi lensa. Jadi gini, dalam inkarnasi, sang anak tidak menyingkirkan kemanusiaannya setelah kenaikan. Tapi dia mengangkat kemanusiaan itu ke dalam kemuliaan. Kemanusiaan Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan itu menjadi lensa atau prisma abadi di mana energi ilahi dari seluruh Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus bisa bersinar dan dapat diakses oleh kita. Gitu. Ya. Tahu lensa, misalnya kacamata ini lensa atau prisma, dialah yang apa? Memantulkan energi-energi itu pada kita sehingga bisa diakses oleh kita. Gitu. Ya. Nah, ketika Filipus meminta tunjukkan Bapa itu kepada kami, Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9.
Oke? Nah, pernyataan ini tidak berakhir setelah kenaikan. Ini adalah satu prinsip abadi dari persekutuan kita dengan Allah. Di surga, kita akan melihat kemanusiaan Kristus yang mulia, dan di dalam Dia, melalui Dia dan bersama Dia, kita akan melihat Bapa. Kita akan melihat kasih Bapa, kemuliaan Bapa, kehidupan Bapa yang bersinar melalui wajah putranya yang berinkarnasi. Karena sang putra itu tadi lensanya. Jadi kita nggak bisa lihat langsung mata telanjang gitu, nggak bisa. Nanti setiap orang itu akan dibeli apa? Lensa. Sama itu baru kamu bisa melihat kemuliaan Allah, kehidupan Allah, Allah. Tidak bisa lihat dengan mata telanjang gini. Karena tadi apa? Kristus itu lensanya. Sama kayak kita dengan mata telanjang kita nggak bisa lihat matahari. Lihat langsung mata kita bisa apa? Buta, ya kan? Nah, kemanusiaan kita ini memang nggak bisa langsung melihat Allah yang tidak Allah yang esensi. Nah, kita lihat. Tapi bagaimana melihat energinya, caranya, kemuliaannya? Kamu nggak bisa lihat langsung matahari. Kamu bisa melihat sinar matahari. Itu pun harus pakai lensa. Esensinya kamu nggak bisa lihat. Tidak banyak nonsense. Kalau bilang, ya, esensinya kamu nggak bisa lihat. Yang kamu bisa lihat energinya. Nah, untuk melihat energinya, kamu perlu lensa. Lensanya itulah Kristus itu. Tapi waktu kamu lihat pakai lensa, kamu lihat mataharinya, atau energinya, esensinya atau energinya. Energinya, esensinya tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat sinarnya, panasnya. Waktu kamu lihat matahari, kamu lihat cahayanya. Matahari. Kamu lihat apa? Namanya. Nah, berarti yang kamu lihat apa? Sinarnya itu namanya energi dari matahari. Panasnya itu namanya energinya. Nah, waktu kamu lihat Allah, kamu lihat siapanya? Kamu lihat Allah, Bapa itu lihat siapanya? Energinya dalam bentuk apa? Kamu lihat matahari tadi. Kamu nggak bisa lihat matahari ya. Kamu cuma bisa lihat cahayanya, sinarnya, panasnya. Itulah energinya. Yang kita lihat dalam bentuk kasih, kemuliaan. Ini harus pakai lens. Ini. Nah, lalu gimana peran Roh Kudus? Oke. Tadi lensanya siapa? Kristus. Ini matamu, ini lensa. Nah, sekarang kita lihat Roh Kudus peranannya di mana? Coba baca Depi. Tiga, peran Roh Kudus sebagai cahaya Sion. Sion ini tidak terjadi secara otomatis. Ia diberikan oleh pribadi ketiga Sang Roh Kudus. Jika Kristus adalah pemandangan yang kita lihat, maka Kudus adalah cahaya yang memungkinkan mata jiwa kita untuk melihat. Iya. Jadi kalau kamu pun pakai kacamata, kacamata ini, tapi lampunya saya matiin, gelap gitu. Bisa melihat? Nah, disitulah peran Roh Kudus masuk. Dia sebagai cahaya yang memungkinkan kita melihat. Terus, tanpa Roh Kudus yang menerangi mus atau spiritual kita, bahkan kemuliaan Kristus pun akan selalu menyilaukan. Roh Kuduslah yang secara terus-menerus menyelesaikan mata kita agar kita dapat menahan dan
dan bersukacita dalam kemuliaan ilahi yang kita lihat di dalam Kristus. Iya. Jadi apa peran Roh Kudus di sini? Kerjaan yang menjadikan jiwa kita untuk Dialah yang menerangi nus kita. Supaya apa? Nus kita bisa melihat Sang Kristus, melihat cahaya matahari tadi, melihat kemuliaan Kristus itu. Oke, Paula. Nah, apa fungsi Roh Kudus? Paula. dan jiwa kita untuk melihat Ya, jadi Roh Kudus itu berfungsi untuk menerangi nus kita supaya nus kita itu bisa melihat Kristus itu. Nah, begitu kamu melihat Kristus, yang kamu lihat itu sebetulnya apa? Kemuliaan Bapa, kasih Bapa, atau kehidupan Sang Bapa. Nggak salah. Ya, jadi kamu harus pakai kacamata nih, namanya Kristus. Tapi butuh cahaya menerangi kita. Nah, oke, kamu bisa melihat nih Kristusnya. Kamu melihat Kristusnya. Nih, kamu melihat Kristusnya. Tapi yang kamu lihat ini sebetulnya apa? Kamu juga melihat apa? Ya ini benar. Logos Sang Bapa. Tapi kamu juga melihat apa? Esensi Allah? Enggak. Melihat apa? Energinya Sang Bapa. Itu apa? Kemuliaannya lah, kasihnya lah, ya keindahan dia lah, hikmat dia lah, segala energinya. Ini di sana. Nah, itu namanya visium diaktivis. Inilah yang akan kita lihat nanti di akhir zaman. Mata rohani kita itu nanti semua melalui penerangan Roh Kudus dan lensa dari Kristus itu, ya kita bisa melihat kemuliaan Bapa. Kemuliaannya doang loh, bukan esensinya. Kayak tadi kamu lihat matahari, kamu bukan lihat mataharinya, kamu cuma bisa melihat cahaya. Jadi ya. Oke, sedikit lagi ya. Kesimpulannya, coba baca. Kesimpulan, bukan batasan melainkan kepenuhan. Iya. Jadi kita bahwa kita hanya akan melihat Bapa melalui Sang Anak adalah sebuah hadiah hiburan atau penglihatan kelas 2. Sebaliknya, itu adalah satu-satunya cara yang mungkin dan merupakan kepenuhan sukacita kita. Iya. Jadi ini kenapa kok kita nggak bisa melihat Sang Bapa? Inilah yang Tuhan kasih kepada kita. Nah kalau kita lihat langsung, kita bisa hancur. Ya, ini melindungi kita dari kehancuran di hadapan esensi yang tidak terjangkau. Terus yang kedua, ini menghormati. Kedua, ini menghormati tatanan kesal di dalam diri. Gak usah titik kedua. Di mana Sang Anak adalah penyingkap Sang Bapa. Oke. Ini juga menghormati dari tatanan praksis yang tidak berubah. Ya. Yang ketiga, Ini menggabungkan misteri inkarnasi, menunjukkan bahwa kemanusiaan Kristus bukanlah sesuatu yang sementara, melainkan sarana abadi dari persekutuan kita dengan Allah. iya. Inkarnasi itu bukan cuma soal kita diselamatkan doang, nanti akan menjadi persekutuan yang abadi kita dengan Allah. Jadi selamanya ya Kristus itu punya ibu seperti kita. Ya, karena itu nanti menjadi sarana dari persekutuan kita dengan Allah. Kalau dia nggak punya tubuh, kita nggak bisa bersekutu dengan Allah. Karena dia harus jadi ini, dia jadi tubuh. Ya, oke di surga Surga kita akan selamanya menjelajahi kedalaman Allah yang tak terbatas.
Tapi penjelajahan itu akan selalu terjadi di dalam lanskap yang aman dan mulia. Yang aman supaya kita nggak binasa. Sama kamu jangan coba-coba lihat matahari langsung, matamu akan buta, rusak, retinamu, korneamu gitu ya. Nah, harus aman. Amannya di dalam Kristus tadi. Kita berlindung semua di balik inkarnasi itu. Terus Dari kemanusiaan sang anak itu. terangi oleh api sang Roh Kudus. Nah, ini penting. Jadi lengkap ya. Di dalam landscape aman dari kemanusiaan sang anak, tapi yang diterangi oleh api dari energi tadi ya, sang Roh Kudus. Inilah vision yang dijanjikan, dan itu lebih dari cukup untuk kebahagiaan kita yang kekal. Nah, gitu. Oke, hari ini kamu belajar apa? Ini sesuatu yang tidak gampang ya. Alat juga itu memang pelan kita pelajari, bukan sesuatu yang sudah kita cerna. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa paham, ya. Tinggal dibaca lagi kalau nggak ngerti. Ada pertanyaan nggak? Kalau kalian nanti ada pertanyaan, jadi bisa tanya di grup. Ada hal-hal yang mungkin setelah kelas kalian mikir-mikir, ya tadi Bapak itu jelasinnya, ini ada bagian yang menarik ya. Kamu bisa tanyakan misalnya yang tidak saya pikirkan di sini. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang sangat tajam, ya. Ini nggak salah dari Andreas ini yang nanya. Jadi, berarti Allah itu sebagai Bapa itu adalah autotheos ya. Maksudnya Allah di dalam dirinya sendiri. Iya betul, dia otomatis Allah di dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, ini kalian bisa baca. Cara keberadaan Allah itu maksudnya begini, ini penting ya. Allah, Bapa itu pasti autotheos. Nggak pernah tanpa ada satu jeda waktu dia berhenti jadi Allah. Itu maksudnya, autotheos. Otomatis gitu loh. Auto itu maksudnya otomatis. Ya. Theos, Allah. Ya, dia artinya dia otomatis Allah. Atau maksudnya Allah dari dirinya sendiri. Oke? Itu merujuk kepada siapa? Pribadi sang Bapa. Ya, sehingga di sini autotheos itu digunakan secara unik untuk pribadi sang Bapa. Jadi sang Bapa auto itu tidak berarti sang Bapa menciptakan dirinya, ya. Kan kayak sel yang bermutasi gitu, enggak. Dia otomatis Allah itu. Tidak ada jeda waktu, dia tidak pernah jadi Allah. Ya. Itu merujuk kepada pribadi sang Bapa. Bukan berarti dia kayak bermutasi gitu ya, menciptakan dirinya. Enggak. Pribadi adalah sumber atau asal-usul kealahan itu sendiri. Tapi autotheos ini juga bisa menggambarkan kealahan secara umum. Artinya menuju kepada kodrat ilahi. Ya, yang tidak berasal dari apapun. Ia ada pada dirinya sendiri, kayak ini, kodrat tentang usia ini. Usia ini autotheos. Oke? Sehingga tiga hipostasis Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah autotheos karena semua memiliki kodrat ilahi yang sama. Jadi autotheos itu bisa rancu, bisa dua ya, menuju kepada secara umum kodrat ilahi atau usia. Jadi kalau ini Allah pada dirinya sendiri yang ada dalam tiga hipostasis ini ya berarti ini Bapa, Anak, Roh Kudus, theos. Tapi bisa juga merujuk kepada secara unik milik sang Bapa. Ya, jadi maksudnya begini, supaya nggak bingung ya. Coba ini baca ya. Ini diktumnya sangat penting ini. Dari Maximus nih ya. Coba baca. Pribadi sang anak adalah 1, 2, 3. Kenapa nggak keluar? Pribadi itu punya autotheos,
usia, maka dia disebut sebagai bukan anak saja, tapi Allah dari Allah. Maksudnya apa? Dipertemukan dari sang ya, ini pelan-pelan dibaca. Terus pribadi Sang Roh Kudus Allah dari Allah. Karena juga auto teo, tapi dia adalah keluar dari sang Allah. Nah, ini yang ketiga. Hanya apa bedanya anak dan roh ini dengan sang Bapa? Dan apa persamaannya? Dan apa bedanya? Ayo. Itu dulu. Ini kamu jawab dari ini. Ini jawabannya di sini. Nah, apa perbedaan dan persamaannya? Persamaannya dulu apa? Allah. Ketiga-tiganya adalah Itu Allah. ketiga-tiganya adalah Allah yang auto theos. Ya, jadi gini. Bapa, Anak, dan Roh semuanya adalah ini persamaannya. Karena apa? Auto theos itu menuju kepada kodrat. Bapak, Anak, Roh punya kodrat ilahi nggak? Nah, kodrat ilahi itulah auto theos. Auto theos itu artinya Allah dari dirinya sendiri. Tidak pernah ada satu waktu anak itu nggak pernah jadi Allah. Walaupun dia berinkarnasi. Walaupun dia harus mati di kayu salib, dia pernah berhenti jadi Allah. Walaupun dia misalnya terlihat lemah, ditangkap, dipukulin, ya kan? Bahkan disalib, dia ada waktu tidak pernah jadi Allah. Enggak, karena dia selalu auto theos. Karena dia punya kodrat hilang. Nah, itu persamaannya. Paham nggak? Ketiga-tiganya memiliki kodrat ilahi yang sama, yaitu auto theos tadi. Sekarang bedanya apa? Anak diperanakan dari sang Bapa, kalau kudus keluar dari sang Bapa. Kalau Bapa dari Kalau Bapak, ya. Kalau anak itu diperanakan dari sang Bapa, kalau Roh Kudus keluar dari sang Bapa, kalau sang Bapa awal dari dirinya sendiri, auto theos juga. Maka auto theos itu menunjuk juga kepada sang Bapa, hanya pada kodrat ilahi. Kalau putra diperanakan dari sang Bapa, Roh Kudus keluar dari sang Bapa. Jadi kalau Bapa keluar dari mana? Bapak itu dari mana? Keluar dari dirinya sendiri? Keluar dari putra? Keluar dari Roh Kudus? Bukan, karena dia auto theos. Berarti Bapak itu marah. Dia tidak berasal dari pribadi yang lain. Dia auto theos. Dia otomatis Allah tanpa perlu ada sumbernya. Karena dia sang sumber. Jadi Allah berasal dari mana? Bapak itu berasal dari mana? Dari ada bapak, berarti ada kakek dong. Dari Allah kakek. Gitu. Kayak kamu dari mana? Dari orang tuamu. Orang tuamu dari mana? Jadi kalau Allah juga gitu. Ini kalau bapak dari mana? Kamu dirinya sendiri. Kalau Allah dari dirinya sendiri namanya apa?
Theos. Ini istilah baru lagi kan? Auto. Nah, itu yang membedakan Bapa dengan Anak dengan Roh Kudus. Bapa itu autotheos, Allah dari dirinya sendiri. Dia tidak berasal, anarkos, berasul. Maksudnya dia nggak ada wujud, nggak ada sumbernya. Ya dia sang sumber gitu. Ya, dan dia penyebab di dalam terhitung idea namanya. Jadi kalau arke itu dari apa? Asal usul atau monarki ya kan? Jadi dia juga penyebab idea, anarkos dan idea. Oke, itu ya perbedaannya. Nah, sekarang kamu lihat ini hiparsis atau cara keberadaannya. Coba ini juga penting dibacanya. Cara keberadaan yang unik dari masing-masing Tritunggal. 1, 2, 3. Hiparsis Sang Bapa. Sumber yang tak berasul, anarkos tadi. Yang memperanakan Sang Anak dan menghembuskan Sang Roh. Itu cara keberadaan Sang Bapa. Hiparsisnya Sang Bapa. Kalau Sang Anak, hiparsis Sang Anak adalah dia yang secara kekal diperankan dari Sang Bapa. Kalau hiparsis Roh Kudus, ya, yaitu dia cara keberadaannya beda-beda nih. Kalau anak diperanakan, kalau roh keluar, kalau bapak keluar juga nggak? Atau diperanakan juga nggak? Jangan sampai terkecoh ya. Bapak itu sumber yang tidak berasul atau tidak berasal, yang memperanakan, justru dia yang memperanakan sang anak dan menghembuskan sang roh. Jadi roh itu diperanakan, tapi atau dia keluar dari sang Bapa. Kalau anak, dia baru ya, sehingga di sini kita harus jaga sintesisnya di sini. Peran sang Bapa dia tetap di atas dalam keselamatan, ya, ekonomi ya. Ini adalah satu cermin langsung dari keberadaannya atau hiparsisnya sebagai autotheos. Autotheos itu tadi maksudnya apa? Dia Allah otomatis gitu. Ya kan? Allah dari dirinya sendiri. Oke. Nah, cara keberadaannya adalah sumber yang tidak terlihat dan tidak berasul, maka dalam karya keselamatan ia secara konsisten bertindak sesuai dengan siapa dirinya. Ia tidak diutus karena tidak ada yang lebih tinggi darinya yang mengutus. Ya, sebaliknya dia adalah sang pengutus. Ia tidak terlihat atau ia tidak menjadi terlihat. Nah, itu adalah apa? Kan dari sang anak yang adalah gambarnya. Sebaliknya ia adalah yang tidak terlihat tapi disingkapkan oleh sang anak. Nah, ia tidak turun ke atas ciptaan, maksudnya ya, ke dalam ciptaan. Karena dia sudah menguduskannya, karena itu adalah peran dari Sang Roh Kudus yang dia hembuskan. Ini penting ini. Ya, pengutus sang anak itulah yang membuat sang Bapa itu, dialah yang menyingkapkan sang Bapa. Roh Kudus itulah yang masuk ke dalam atau yang turun ke dalam ciptaan, masuk ke dalam ciptaan untuk menguduskan ya. Jadi ketika kita melihat sang Bapa tetap di atas, kita tidak sedang melihat sebuah pribadi yang pasif atau jauh. Tapi kita kayak diberi sebuah jendela. Jendela kan? Untuk melihat sekilas, jendela kayak gitu ya, untuk melihat sekilas apa yang di seberang.
Yaitu apa? Keberadaan Allah. Kita sedang melihat sang sumber bertindak sebagai sumber. Sang asal-usul bertindak sebagai asal-usul. Nah, inilah taksis atau tatanan ilahi yang sempurna, kasih konsisten ya di dalam kehidupan internal dari tunggal. Oke, ya. Dia belum belajar ini. Tiga. Gimana? Kosmologi? Kita break dulu, ya. Nanti untuk dogmatika, kalian Selasa depan kita nggak masuk, ya. Tolong baca bab 3 atau hari ini harusnya kumpulnya apa? Saya lupa. Pengelompokan kode ya. Jangan kode lagi. Berarti apa? Kode atau tema? Pengelompok kode. Minggu Selasa depan tema. Oke. Berarti tolong Selasa depan nggak masuk, harus kumpul sampai tema. Nah, ini tugas kalian ya, supaya nanti papernya nggak asal-asal bikin. Jadi berproses. Nah, sambil ya baca diktatnya. Yang saya tugasin tanya ya, tanya itu jangan cuma sekedar nanya terus hilang di tengah bumi gitu ya. Ya yang nggak disuruh juga boleh bertanya sih sebetulnya dan memberi respon. Oke? Ya namanya kayak percakapan di WA aja lah, bikin ngapain? Aku kaku banget. Ya kan? Pak, nggak ngerti nih, tolong kasih tahu dong. Nah, nanti yang lain juga bisa kasih tahu. Maksudnya tuh begini ya, gitu. Jangan cuma saya yang jawab nih kayak mesin Google aja saya. Yang lain juga maksudnya bisa jawab supaya ada interaksi diskusi yang menarik. Ya. Coba lihat. Yang kemarin ditugasin udah jawab, udah tanya belum? Siapa ya? Terakhir Jufri, Marina, Setiaman ya. Stefani nanya juga, tapi mata kuliah lain. Yang Dogma siapa? Terakhir. Sampai Setiaman. Kemarin Jufri nanya yang Dogma. Oh, berarti sama Marina itu Dogma. Oh, Setiaman udah ya. Nah, oke, mulai berarti Stefani, Ridwan, Oktober. Ya kan? Ya. Nah, 3 orang ya. Oke. Oke, kita break dulu. Masuk lagi beberapa menit.